Nama aku Dila Fitrani, aku dari Vokasi UI, jurusan Komunikasi Hubungan Masyarakat. Nah, hari ini aku mau jelasin tentang isu pandemi COVID-19 beserta dengan kasusnya ya. Jadi untuk topik yang pertama, aku bakalan bahas dengan tema korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi untuk topik ini, aku mengambil kasus mana Jokowi sudah menegaskan bahwa ia tidak akan melepaskan narapidana koruptor pada pandemi COVID-19 ini. Jadi pada tanggal 6 Maret 2020, Jokowi sudah menegaskan bahwa ia tidak akan melepaskan koruptor pada pandemi COVID-19 ini. Yang mana yang dilepaskan itu adalah narapidana umum. Nah, jadi narapidana umum yang sudah mau dilepaskan ini adalah narapidana yang sudah memenuhi syarat dari pemerintah. Jadi, kenapa koruptor nggak bisa dilepasin dari penjara? Itu karena kalau misalkan koruptor dilepasin dari penjara, dia nggak bakalan ngebantu lapas kita yang sudah over capacity. Dan yang membantu kita buat mengurangi lapas kita yang sudah over capacity yaitu narapidana umum. Karena jumlah koruptor dibandingkan narapidana umum, koruptor itu jauh lebih banyak dibandingkan narapidana umum yang ada di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijakan bahwa kalau misalkan narapidana korupsi, bandar narkoba, ataupun terorisme mau dilepaskan, mereka harus dikasih syarat yang ketat. Selain itu, mereka kalau misalkan punya resiko kesehatan yang berat, mereka bisa dibebaskan untuk sementara. Selain itu, Jokowi juga belajar dari negara-negara lain, karena negara-negara lain sudah melepaskan narapidana umum, seperti Iran sudah melepaskan 90.000 narapidana umum. Yaitu Brazil juga sudah dilepaskan sebanyak 34.000 narapidana. Untuk pendapat pribadi saya mengenai kebijakan narapidana umum yang dilepaskan sebanyak 30.000 ini, menurut saya itu tidak efektif karena itu malah menambahkan keresahan masyarakat. Kenapa? Karena 30.000 napi dilepas di Indonesia, mereka sudah melakukan banyak tindakan kriminal yang macam-macam, seperti pemerkosaan, pelecehan, pembunuhan, pencurian, perampokan, dan masih banyak lagi tindakan kriminal yang sudah mereka lakukan. Dan sedangkan mereka keluar dari penjara, mereka tidak memiliki pekerjaan. Bisa jadi mereka tidak memiliki uang, ada yang memiliki uang, ada yang tidak. Dan untuk mendapatkan uang tersebut, mereka harus memiliki naluri untuk mencari pekerjaan baru. Mungkin ada juga yang ingin melakukan tindakan kriminalitas untuk mendapatkan uang. Menurut saya itu sangat meresahkan masyarakat hingga detik ini. Kasusnya itu adalah Anies Baswedan menyiapkan hotel bagi tenaga medis yang terjun langsung untuk menangani COVID-19. Jadi pada tanggal 26 Maret 2020, Anies Baswedan memfasilitasi para tenaga medis yang langsung menangani COVID-19 ini untuk menyiapkan tempat, menjadikan hotel tersebut menjadi tempat tinggal, serta Anies Baswedan juga memfasilitasi memberikan makanan kepada para tenaga medis. Karena menurut Anies Baswedan, COVID-19 ini kemungkinan akan berlangsung lama, jadi tenaga medis akan membutuhkan fasilitas ini sih. Selain itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan berbagai dukungan dari pihak lain yang turut memfasilitasi kebutuhan tenaga medis, yaitu kayak kumpulan jasa boga Indonesia, Food Station, Susu Diamond, Bank DKI, Dompet Duafa, dan Pasar Jaya yang memberikan chambers disinfection. Jadi dalam melakukan kebijakan ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini melakukan pemerhatian kesehatan pada tenaga medis. Jadi selama mereka tinggal di hotel, mereka juga tes COVID-19. Jadi tenaga medis dan karyawan juga tidak boleh ada yang positif COVID-19. Jadi prosedur ini dilakukan di pintu masuk sampai keluar, dan setiap kamar harus selalu dibersihkan dan disemprotkan disinfektan untuk menjaga kesterilan hotel. Karena hotel tersebut kan isinya para tenaga medis, sedangkan tenaga medis itu mereka harus sehat, mereka nggak boleh sakit dan terinfeksi corona, karena kalau mereka sakit nanti yang perawatan pada pasien corona siapa gitu ya. Jadi untuk tema selanjutnya itu adalah lingkungan. Aku ngambil kasus yang work from home. Jadi semenjak adanya work from home ini, Jakarta menjadi lekas membaik udaranya. Nah, jadi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah mencatat adanya perbaikan kualitas udara di Jakarta sejak adanya work from home. Jadi kan semenjak ada work from home ini kan masyarakat yang tadinya kerja di kantor, sekarang mereka jadi kerja di rumah.
Hal ini mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta karena mereka nggak akan menggunakan kendaraan pribadinya lagi untuk bekerja. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mendapatkan hasil dan laporan bahwa partikel debu di Indonesia sudah terminimalisir setidaknya 25 mikrogram per meter. Untuk topik yang terakhir yaitu tentang hak asasi manusia, aku mengambil kasus pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sudah dilakukan di beberapa wilayah Indonesia. Nah, jadi keputusan ini sudah diambil dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Nah, jadi hal ini mengenai tentang pembatasan sosial berskala besar. Hal ini sudah resmi ditetapkan khususnya untuk daerah DKI Jakarta karena mereka menjadi mayoritas tempat penularan COVID-19 terbanyak. Keputusan pemerintah ini melakukan PSBB berdasarkan hal yang disesuaikan dalam pertimbangan teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan serta efektivitas dukungan sumber daya masyarakat Indonesia. Dan PSBB ini dilakukan untuk kita yang bisa di rumah, yang maksudnya bisa bekerja di rumah seperti work from home. Tapi kecuali untuk pekerja-pekerja operasional seperti office boy, untuk ojek online, pedagang kaki lima, mereka belum bisa melakukan work from home ya tentunya. PSBB ini berbeda dengan karantina wilayah. Kalau misalkan karantina wilayah ini lebih disebut dengan lockdown. Sedangkan Indonesia masih belum mampu untuk menjalankan kebijakan lockdown ini karena masih takut untuk mengalami krisis ekonomi, serta pemerintah juga masih belum bisa tanggung jawab sama masyarakat yang masih mendapatkan penghasilan sehari-hari gitu. Misalkan kayak pedagang, ojek online. Selain itu juga Indonesia kan sekarang masih kayak di ambang krisis ekonomi, sedangkan dolar aja sekarang naik. Jadi kalau misalkan pemerintah melakukan lockdown, mereka masih belum bisa bertanggung jawab sama masyarakat yang masih menghasilkan uang per hari. PSBB juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari di luar dengan pembatasan. Nah, sedangkan dengan penerapan PSBB, ini masih memungkinkan sih untuk masyarakat melakukan aktivitasnya seperti biasa, namun ada batasannya. Seperti masyarakat yang masih butuh ke kantor untuk bekerja, mereka masih bisa untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan ojek online, karena PSBB sudah dijalankan, ojek online belum bisa untuk menjalankan, untuk menarik penumpang, namun mereka masih bisa mengantarkan barang dan makanan. Namun biasanya ojek online itu melakukan 3 hal ini, menarik penumpang, mengantarkan barang, dan mengantarkan makanan. Karena hal-hal ini bisa menambahkan pendapatan ojek online. Namun misalkan dia nggak menjalankan menarik penumpang, bisa jadi pendapatan dia berkurang. PSBB ini juga melakukan pergerakan physical distancing. Jadi kayak contohnya misalnya di mobil, kita misalkan mobil bisa untuk berlima, joknya bisa untuk berlima orang. Untuk yang depan hanya bisa untuk 1 orang, yaitu yang menyetir. Yang belakang, yang untuk sebelah kiri mereka boleh duduk di situ, yang tengah dikosongkan, dan di sebelah kanan boleh ditempati. Selain itu juga kalau misalkan untuk motor, mereka boleh berboncengan asal mereka memiliki alamat yang sama. Nah, sekian dari saya. Semoga bisa menambahkan ilmu bagi yang menonton. Jadi, thank you for watching.